Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja ya perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ya. Ini pertemuan yang Kedua, Pak. Oh, pertama sudah ya? Sudah. Ya. Sempat ya, kita sempat seluruh mata kuliah yang akan kita ajarkan untuk semester ini sudah Bapak sampaikan di pertemuan yang pertama ya. Ya, sudah ya. Kemarin Eka Wulandari ya, acara. Oke. Bentar ya. Ini yang kedua, kemarin sudah Bapak paparkan ya? Belum ya? Waktu itu berbarengan dengan seminar ya? Betul? Enggak? Tapi Bapak sempat masuk sore, enggak? Aduh, sore. Ya. Oke, baik. Berarti oke. Ya Bapak lanjutkan aja, mungkin Bapak combine saja ya. Mungkin hari ini di materi perkuliahan yang pertama terkait dengan pengertian dan fungsi arsip nanti ya kita akan coba. Tapi sebelumnya Bapak akan ulang kembali yang untuk perkuliahan kita dalam satu semester ya, karena kemarin kita sempat sebentar kayaknya Bapak waktu itu berbenturan ya. Tapi ini Bapak ulang kembali. Oke, baik. Sebelumnya semester kemarin sudah sempat kena mata kuliah Bapak kan ya? Sudah, Pak. Ya, Pak, sempat. Ya, artinya sudah sistem perkuliahan dan lain-lainnya sudah tidak perlu Bapak jelaskan kembali. Kemudian yang perlu kita perbincangkan untuk pertemuan ini ya bagaimana kita dalam satu semester ya apa yang akan kita selesaikan, materi-materi apa saja. Dan hari ini karena ini udah masuk di yang kedua ya, kalau di jadwal akademik berarti nanti Bapak langsung masuk ke materi yang pertama. Tapi sebelumnya masih tetap Bapak sampaikan mungkin sekilas saja materi yang akan kita diskusikan dalam satu semester ini. Ini Bapak screen share-kan saja. Kayaknya kemarin ada yang ujian ya. Ujian apa dengan Bapak? Enggak ada ya? Aliza, Eka enggak kemarin enggak ya? Tidak, Pak. Tidak, mirip saja berarti ya. Kemarin ujian kompren di Bapak yang ini teorinya, kemudian hari ini prakteknya nanti jam 2. Jadi mungkin Bapak hari ini hanya sampai 40 menit ya, mungkin ada waktu nih. Alhamdulillah masih kita bisa, yang penting kita bisa sempat bertanggung jawab dengan kelas yang memang sudah disiapkan oleh fakultas ini. Oke, langsung saja mungkin ya, ini Bapak sampaikan sekilas saja ini secara maraton, kemudian masuk pengertian arsip di pertama ya. Tapi ini kita materi untuk semester ini apa saja yang akan kita habiskan, yang kita diskusikan gitu ya. Nah ini mungkin nanti bisa di-download di e-learning ya. Ada dua, satunya yang untuk materi hari ini nanti bisa juga diambil ya, tapi Bapak baru masukkan, nanti belum Bapak cek ya. Mudah-mudahan sudah masuk di e-learningnya. Baik, pengelolaan lembaga kearsipan ya. Nah ini kalau kita lihat dari judul ini sebenarnya kelanjutan dari kita kan memang ilmu perpustakaan, tetapi kita juga harus memang berdekatan dengan arsip ya. Jadi ada mata kuliah yang sinergi antara bidang kearsipan dengan kita. Itu di antaranya ya pertama mungkin pengertian perpustakaan, pengantar ilmu perpustakaan ya di awal itu sudah dapat ya. Dulu siapa yang ngajar? Sudah, yang jelas sudah ya. Ya, Ibu Rina, yang jelas sudah ya. Kemudian ada ini pengelolaan lembaga kearsipan, kemudian ada
arsip vital ya, arsip yang ada sekitar ada 4 atau berapa mata kuliah tentang kearsipan ya. Ini salah satunya karena di Bapak ini lembaga pengelolaan lembaga kearsipan. Dan ini kemungkinan ada mengulas ya kembali karena kalau kita lihat dari pengertian pengelolaan lembaga kearsipan ya, ini pengelolaan ini kan manajemen ya, manajemen pengelolaan kearsipan, bagaimana arsip diciptakan, kemudian kemungkinan juga kita harus memahamkan kembali dari awal ya apa itu arsip itu, kemudian bagaimana penggunaannya di suatu lembaga. Nah itu kita harus pahami ya terkait dengan bagaimana pengelolaan ataupun manajemen kearsipan yang ada di satu lembaga. Oke, kalau kita melihat dari tujuan umum ini ya, kita ini Bapak bacakan saja ya, karena ini sekilas ini yang dianggap yang dianggap yang harus capaian yang harus kita selesaikan dalam satu semester ini ya. Ya tujuan memberikan, ini kayaknya kurang lengkap ya. Ya tujuan memberikan pengetahuan dan wawasan tentang dunia kearsipan ya. Nah ini enggak kan ini ada. Oke. Ya, tentang dasar-dasar kearsipan, konsep dan prinsip kearsipan sebagai satu disiplin ilmu terapan ya. Ya, kalau kita lihat dari arsip ini kan identik dengan perpustakaan juga ya. Perpustakaan dianggap sebagai ilmu terapan ya, skill, tapi kita dianggap sebagai ilmu terapan, tetapi juga ada kelebihan, ada kelemahannya ya. Kita jelas ya, orang alumni ilmu perpustakaan kerjanya di perpustakaan jelasnya. Kalau yang lain kemungkinan kan belum jelas. Misalnya ya bukan kita membedakan ya, tapi apapun sebenarnya jurusan apapun bagus ya. Tetapi kan kalau kita misalnya ya tentu ada tempat kalau di akreditasi itu dikatakan profil ya, profil lulusan kemana dia arahnya ketika sudah selesai kan. Kalau kita misalnya manajemen pendidikan, ya mungkin di pendidikan ya, tapi kita belum jelas nanti di mana dia posisi, ya, apakah ya mungkin di sekolahan atau di mana ya, tapi apa kejelasannya, misalkan seperti sejarah ataupun politik, oke lah di politik ya, kita nanti politik di mana gitu kan, ya di lembaga yang politik misalnya kan. Nah, tapi kalau kita perpustakaan atau kearsipan jelas ya, kita ya udah di perpustakaan orang sudah jelas. Jadi kita selesai dari ilmu S1 perpustakaan yang memang harus bersiap dan itu pilihan kita ya, kita kerja di perpustakaan kalau kita S1 ya. Nah, kalau ingin melanjut lagi ke dosennya ya berarti harus S2 minimal kan, dan S3 gitu kan. Jadi kita ranahnya tempatnya sudah siap ya untuk ini. Oke, kita balik ke arsip ya. Berarti arsip adalah ilmu terapan. Yang jelas ya, kita di setiap kabupaten di daerah ada lembaga kearsipan ya, lembaga kearsipan. Bahkan digabung ya. Kita Puskota saja masih arsip dan perpustakaan ya. Kalau dulu malah arsip, perpustakaan dan dokumentasi. Ya, jadi ini ya. Jadi kita memahami konsep arsip bahwa arsip adalah sebuah ilmu terapan, kemudian disiplin ilmu terapan ya, kemudian menerangkan konsep dasar tentang kearsipan, kebijakannya ya, fungsi kearsipan, jelas tentang pengelolaan arsip dinamis dan statis. Nah, itu nanti kan arsip itu kan dibagi menjadi 2 ya, nanti ada yang aktif dulu, kemudian ada yang yang dinamis masih ya, baru nanti inaktif ya. Inaktif itulah yang dianggap sebagai arsip yang sudah disimpan dengan alasan tertentu ya, alasan hukum, alasan alasan pengetahuan, pendidikan, dan sewaktu-waktu bisa digunakan ya. Oke, ini sekilas saja ya, kita lihat kemudian sampai pada akhirnya
di sini ada memahami sejarah organisasi kearsipan. Ya, oke, berarti sebenarnya ini di pengantar ilmu perpustakaan sudah ya. Ya, sejarah arsip bagaimana di ini. Tapi kita akan kemungkinan sekitar 3 kali pertemuan itu masih kita berbicara mengenai bagaimana konsep-konsep kearsipan, baru nanti mungkin dengan praktek pengelolaannya sampai sistem kearsipan dinamisnya ya, SIKD-nya juga nanti kita lihat di silabus kita. Ini topik-topik ini yang harus kita selesaikan ya. Jadi hari ini kita nanti pengertian jenis dan fungsi arsip. Nah, ini kalau sekarang sudah mudah ya. Untuk hari ini silakan aja cari dari Google dari mana. Tapi untuk berikutnya kita harus seorang akademisi yang harus pakai sumber ya, sumber atau referen dari buku siapa kalau kita menjelaskan pengertiannya. Kemudian kegunaan dan pentingnya arsip ya, nanti di minggu ini ya, ini tema-tema yang harus kita habiskan ya. Kemudian bentuk, corak dan karakteristik arsip ya. Nanti bentuk-bentuk arsip seperti apa ya, peran dalam pemerintahan dan pembangunan. Bagaimana arsip berperan di pemerintahan dan pembangunan juga nanti kita akan diskusikan. Manajemen arsip dinamis. Nah, ini yang kita kelompokkan tadi ya, ada dari dinamis ini masih yang aktif, inaktif, baru nanti statis ya, statis. Kemudian statis itulah kita simpan sebagai arsip ya, yang sekarang kita kenal dengan arsip. Itu sebenarnya dia sudah tidak lagi bergerak di masih aktif gitu kan. Jadi tapi sekarang orang memahami ya, apapun begitu sudah selesai jadi arsip. Sebenarnya nanti kita akan ada pengembangan perjalanannya itu arsip ya. Pertama rekod gitu kan, rekaman sebenarnya ya, arsip itu kan rekod, rekaman. Kemudian dari rekaman itu baik berbentuk suara, tulisan dan lain sebagainya, itu ketikan, itu kan hasil rekaman kan, hasil capture ya, moto atau yang lainnya, lalu kemudian berkembang menjadi dinamis ya. Dinamis aktif artinya digunakan terus, kemudian sekali-kali digunakan menjadi inaktif gitu kan. Lalu pada saatnya ada yang tidak bermanfaat kita buang, yang bermanfaat kita simpan sebagai arsip statis. Nah, itulah dianggap sebagai arsip. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat dari prosesnya ya belum dikatakan arsip, tapi orang sudah menganggap arsip. Nah, itu nanti kita juga pembagiannya kita harus pahami juga ya, karena ya tentu yang dikatakan sebagai arsip itu ada syaratnya apa gitu kan. Jadi kalau di masyarakat umum ya tentu sudah apapun ya sudah, kalau disimpan ya mana arsipnya itu. Awal-awal sudah dibilang arsip gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari konsepnya ini masih rekod ya, rekaman atau dokumen, file gitu kan. Kemudian masih inaktif ya, masih aktif atau inaktif gitu kan, baru dikatakan sebagai arsip. Oke ya, kemudian ya dinamis ya. Kalau ada dinamis berarti ada statis nanti kan. Kemudian ada organisasi dan tanggung jawab kearsipan, juga nanti kita akan belajar ya, sanksi administratif dan tindakan pidana. Ya, kalau ketika kita melanggar dari kode etik di bidang kearsipan misalnya ya. Nah, kemudian sistem informasi kearsipan dinamis. Nah, inilah yang sebenarnya untuk mengelola tuh yang ini, SIKD ya. Sekarang kan ada sistem SIKD yang bisa diambil atau dipinta di lembaga, lembaga kearsipan ya, di kabupaten, di kota itu ada kalau pegawai itu dari Andri ya, dari Andri memberikan satu aplikasi SIKD namanya, kemudian disebarluaskan secara gratis ya, sama seperti kalau perpustakaan kita ada Slim, ada Inlist ya. Nah, itu disebarluaskan dan bisa diambil, kita bisa install ya. Ini kalau
di otomasi kearsipan ini Bapak ajarkan yang ini ya. Tapi ini juga ini nanti mungkin sekilas nanti kita akan lihat bagaimana sistem SIKD ini. Kemudian retensi dan penyusutan arsip. Ya ini ya, arsip ini ada yang di ada waktu ini ya, ada masa waktunya gitu, lalu kemudian penyusutan ya. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan kearsipan dan pemindahan arsip inaktif. Nah, ini kan inaktif ke arsip yang statis ya, ke benar-benar menjadi arsip yang disimpan dengan alasan tertentu. Nah, itu ada 11 ya, minimal 11 apa yang harus kita selesaikan dalam satu semester ini yang mudah-mudahan ya walaupun tidak maksimal kita harus tetap sesuai dengan jadwal yang disiapkan di fakultas gitu ya. Oke, ini ya, ini sekilas terkait dengan apa yang harus kita selesaikan dalam satu semester. Kemudian kalau yang lainnya, coba pikir yang tadi ya, karena kita sudah pernah dalam satu mata kuliah dengan Bapak, jadi tahu. Jadi ya seperti Bapak sampaikan di perkuliahan lain juga yang sudah pernah Bapak sampaikan bahwa ya kita harus bisa memahami dosen ya, karakter dosennya. Karena Bapak, Pak Misroni, Pak Yanto, Pak Wahidi beda-beda ya. Ada yang tiap hari mungkin makalah, silakan ya. Ada yang tidak, silakan. Karena penilaian itu kan ada kehadiran, keaktifan ya, kemudian makalah 10% itu sudah 30, mid UTS ada 30 berarti sudah 60, jadi UAS 40%, jadi 100% ya. Nah, kalau di Bapak seperti yang Bapak sampaikan, kalau kehadirannya sampai tiga kali tidak hadir ya gitu ya, baik di presensi maupun di kalaupun offline di kelas, walaupun online nanti di Zoom-nya ini, nah itu kemungkinan ya untuk nilai A itu sulit ya, walaupun itu cuma 10%. Yang lainnya misalnya keaktifannya aktif, kemudian UAS-nya ikut, UTS-nya ikut, nah tapi kehadirannya kurang, itu juga jadi persoalan. Maka dari sini Bapak akan melihat ini sebenarnya ada rahasia yang mungkin Bapak yang tidak Bapak sampaikan gitu. Kalau di kelas ini karena ini online kan, jadi idealnya yang online itu ya kameranya on kan. Nah, jadi kalau tidak offline itu jadi Bapak anggap ya nggak masuk, kemungkinan dia lagi ngapain nih, Bapak nggak bisa juga kan Bapak bicara sendiri misalnya, tapi ternyata ya mungkin sambil tidur apa sambil makan, boleh saja sekali-sekali, tapi tetap ada semangat untuk kuliah. Nah, itu juga kan jadi penilaian. Ini kan rekam jejaknya bisa ya, Bapak bisa lihat kok apa yang istilahnya memang benar-benar dan juga yang tidak. Nah, itu sih, itu terserah Bapak, tidak mewajibkan, tapi tentu akan ada nilainya sendiri ya, Bapak ada rekam jejaknya gitu kan. Oke, itu ya. Baik, yang untuk selanjutnya mungkin sekilas ya, sebelum nanti kita ada pertanyaan atau apa sedikit dari ini aja ya, kita mengingat waktunya mungkin tinggal 20 menit lagi nih. Oke, ini sekilas ini karena ini dimasuknya yang di kedua gitu kan. Ini sebenarnya ini juga ini Bapak kalau sekarang ya bisa dalam sekejap ambil data, itu mudah ya, arsip. Jadi kalau sekarang itu kita tinggal tinggal kita memahami ya, sumber data mungkin awal-awal kita ambil aja dari Google ya, tapi tetap seperti Bapak sampaikan harus akademisi kita ambil sumber dari siapa. Tapi untuk hari ini juga mungkin ya sekilas saja kita bicara secara umum, nanti silakan cari di sumber-sumber buku yang memang ketika mengartikan sebuah arsip itu ya harus punya sumber gitu kan. Baik, ini mungkin kalau di pernah pelajaran mata kuliah kearsipan ya mungkin sudah tahu ya ini apa yang dimaksud dengan arsip itu ya, arsip. Oke, ini saya nggak bisa muncul ya. Oke, nah
Kalau kita lihat secara umum ya arsip berasal dari apa ya? Kalau dalam istilah mungkin ini ya dari bahasa Yunani kita ada semuanya ada ya dari bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya juga ada, kemudian bahasa Belandanya apa gitu ya. Ada semua yang bisa kita baca mungkin ya ininya apa pengertiannya. Ini secara umum saja. Ini arsip ya. Oke, kalau kita baca misalnya kira-kira identitas sekumpulan kertas. Oke. Ya orang kan sekarang memahami arsip ya semua yang ada yang kepentingannya untuk aktivitas administrasi kita dia dianggap sebagai arsip. Tapi kalau dari perjalanannya ya arsip adalah ya tadi ya kalau Bapak sampaikan arsip adalah sebuah rekod atau rekaman ya. Rekod atau rekaman yang disimpan disimpan dengan alasan pendidikan, pengetahuan dan hukum ya. Alasan pendidikan, pengetahuan dan dan hukum ya. Itu kalau secara ininya ya. Jadi arsip adalah hasil rekod rekaman yang disimpan secara di lembaga tertentu dengan alasan pendidikan, pengetahuan dan hukum ya. Jadi pertama kalau kita bahas ini, kalau kita mau baca silakan dari pengertian, tapi ini Bapak menyampaikan secara umum dulu ya. Jadi ya tadi rekaman ya, rekaman kalau kita rekaman tadi ada kemudian rekaman sebelum sampai ke yang benar-benar dikatakan arsip yang disimpan secara dengan alasan hukum dan yang lain itu ada prosesnya dulu. Yang pertama ya rekaman kemudian menjadi arsip yang dinamis gitu ya. Kalau kita buat KTP, nah itu kan rekaman ya, rekod. Berarti dalam bentuk kartu ya, dalam bentuk kartu KTP. Nah itu kita anggapnya sebagai sebenarnya ya dinamis ya, arsip dinamis masih. Jadi aktif ya. Jadi aktif, kita digunakan sewaktu-waktu misalnya untuk keperluan yang lainnya misalnya kan. Nah kemudian ada perjalanannya misalnya katakanlah ya kalau kita contohkan KTP ya, KTP kemudian sewaktu-waktu tidak digunakan misalnya sewaktu-waktu tidak, berarti kan itu yang kita kelompokkan nanti menjadi yang inaktif. Kemudian baru nanti andaikan misalnya kita pindah KTP itu pindah alamat misalnya kan, pindah alamat. Kemudian yang lama misalnya biasanya diambil ya, ataupun tidak ya, misalnya kita sempat mengabadikan di foto misalnya gitu. Nah itu bisa juga disimpan ya sebagai mungkin yang barunya yang sudah kita KTP yang baru ini, kalau Bapak contohkan KTP yang mungkin tidak seperti itu ya, tapi Bapak andaikan misalnya gitu kan, kita buat yang baru, kemudian yang memang sudah lama, yang KTP lama yang memang tidak bisa digunakan ya, itu juga bisa kita simpan. Kan nanti ada apakah misalnya ini bisa mau dijadikan sebagai arsip atau tidak. Nanti kalau dia memang tadinya kan sudah aktif, kemudian inaktif, nah kemudian kita akan pilih misalnya mau jadi ke arsip ya. Andaikan dia misalnya ini walaupun sudah tidak berlaku tapi memang penting misalnya ya, kita simpan saja sebagai arsip. Nah itulah sebenarnya yang dianggap sebagai arsip. Arsip disimpan sebagai sewaktu-waktu yang bisa digunakan misalnya, walaupun tidak dalam bentuk file misalnya. Misalnya satu saat kalau digunakan ini Pak pindah ke alamat yang baru tapi yang lama mana misalnya, kita buktikan aja nih Pak, dulu saya di sini KTP-nya misalnya. Sekarang berubah ini dan ini masih ada arsipnya gitu ya, masih ada arsipnya gitu ya. Jadi itu ya mungkin alasannya itu ya. Kadang-kadang kalau misalnya tidak
tidak dibutuhkan, jadi ya sudah tidak usah kita arsipkan, berarti kita dimusnahkan gitu kan, dimusnahkan ya. Nanti pemusnahan itu seperti itu ya. Ada kalau kita di lembaga kearsipan semua yang misalnya sudah pernah aktif di kantor ya, kertas-kertas dan lain sebagainya, ini masih kita bicara umum ya. Kemudian di tahun berikutnya misalnya kita kan mau aktivitas baru lagi, yang lama-lama ini kita ada yang dimusnahkan, ada yang dijadikan arsip gitu. Nah itulah yang dijadikan arsip itu disimpan sebagai dengan alasan-alasan tertentu ya. Kalau tidak ya sudah kita musnahkan saja. Tapi kalaupun tidak, misalnya kalau sekarang ya, oke bentuk fisiknya dimusnahkan, tapi bentuk file mungkin ya bisa selamatkan itu satu saat. Kalau di zaman sekarang kan bisa cetak kembali, tapi filenya kemudian disimpan di mana gitu ya, atau di drive dan lain-lain. Oke, ini sekilas saja ya pengertian. Kalau kita baca secara literalik ya, ini ya kearsipan ini. Oke, kalau arsip yang kita kenal berasal dari bahasa ini Belanda ya, arsip ya, yang bersumber dari bahasa Yunani Arsion ya. Kemudian artinya gedung atau kota kuno. Ya mungkin ini dulu nganggap bahwa arsip itu semua yang tersimpan di gedung ya, itu dianggap sebagai arsip. Oke, ini kan kalau kita ngelihat asal-usul sejarahnya gitu ya. Kalau yang Bapak simpulkan tadi secara umum tadi adalah rekaman yang disimpan dalam bentuk mau digital maupun tidak digital dengan alasan tertentu ya, terus tersimpan di depo arsip. Dalam hal ini misalnya Andri ya. Oke, itu jadi awalnya dianggap gitu ya, gedung atau kota kuno. Kemudian dari bahasa Latin juga itu gedung juga ya, gedung ya. Nah ini kalau kita mau mengartikan. Tapi kalau yang mau arti yang sekarang, yang terakhir, bukan yang terakhir, artinya yang memang sudah ada payung hukumnya, kita lihat buka saja di Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 ya. Kalau perpustakaan kan 2007. Yang arsip itu 2009. Itu ada di pasal 1 itu pengertian arsip. Sama perpustakaan juga pengertian perpustakaan di situ ya. Jadi itulah yang mungkin kita anggap sebagai sudah rangkuman. Kayak perpustakaan juga kan kalau di undang-undang itu sudah merangkum semuanya itu kan. Perpustakaan adalah misalnya institusi yang menyimpan karya cetak dan kemudian berguna untuk bagi pemustaka, untuk penelitian, pengabdian. Oke ya. Ini kita tinggal 10 menit lagi ya. Enggak apa-apa, ini hanya nanti silakan ambil aja nih file ini di e-learning ya. Nah, karena ini juga terus ambil di internet juga, Bapak pikir banyak. Ini Bapak juga ini kayaknya dalam waktu cepat Bapak hanya ingin melihat secara umum saja dulu ya. Nah, ini karena Zoom kita tinggal ya, Bapak belum ada yang unlimited ya. Nanti kita pakai Gmeet aja ya. Kalau Zoom ini kan cuma 40 menit ya. Jadi ini ada mungkin tinggal 8 menit lagi. Kalaupun mati berarti materi kita sudah ya. Anggap bahwa hari ini yang penting ini mata kuliah ini ada Bapak yang ngajarnya. Kemudian untuk berikutnya nanti kita maksimalkan. Yang jelas dalam satu semester kita sudah bisa tadi materi-materi apa yang sudah kita akan diskusikan. Ada 11 tadi ya, ditambah 2 berarti sudah 13. Nanti ada 2 UTS dengan UAS ya. Nah selebihnya nanti kemungkinan ada praktek yang ada berapa tuh, ada sampai 16 kita pertemuan kan, harus 16 ya. Sementara 11 itu dan kemungkinan juga dipecah yang dari salah satu yang dari 11 itu. Oke, ini pengertian kayak itu ya, nanti bisa dibaca, kemudian kearsipan. Oke, karena waktu tinggal 10 menit, mungkin ini Bapak ingin ada satu orang lah, silakan yang bertanya ya, jangan sampai tidak ini Bapak hanya Bapak saja. Silakan apa saja terkait dengan materinya ini, kemudian juga tentang perkuliahan juga terserah apa saja. Silakan. Ini ya, ini yang Bapak maksud tadi nih, ini cuma mungkin satu ya. Ini kalau menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, pengertian arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah ini kalau kita hafalkan sulit, ya kita tidak menghafal lagi. Makanya seperti yang perpustakaan juga kayak gini ya. Ini lebih lengkap ini mungkin kan. Ini Bapak sampaikan lengkap gitu kan. Kalau tadi bisa aja dipecahkan bahwa oh arsip itu adalah gedung. Berarti kan di sini ada nggak nih misalnya di antara ini nih misalnya rekaman atau kegiatan dengan perkembangan teknologi informasi disimpan lembaga negara. Nah ini juga kan di gedung juga kan, yang diterima oleh lembaga negara di gedung. Jadi ketika ada orang ngomong gedung juga ada artinya. Nah tinggal kita ini saja kalau mau memahami dengan bahasa kita nanti pertama ada rekaman gitu ya. Rekaman peristiwa atau apa ya, rekaman peristiwa. Kemudian oke, kalau misalnya ini dalam bentuk dan media dalam ini ya, dalam bentuk apa ya? Baik audio, video, bahkan ditambah dengan media lain gitu kan. Kemudian di lembaga negara, daerah, ini lembaga ya, di seluruh lembaga bidang Epolisos biasanya gitu ya, ideologi, politik, sosial, dan budaya misalnya kan, dan berguna untuk masyarakat dan negara, bisa saja. Kalaupun misalnya kita simpan di satu lembaga depo arsip, nah sudah cukup semuanya itu ya. Oke, ada 5 menit lagi mungkin ya. Silakan satu orang saja ya, nanya. Ya. Oke, ini tadi ada 2 arsip dinamis dan arsip statis. Nanti bisa dibaca. Silakan 2 orang saja. Satu aja lah ya. Silakan. Ayo. Kalau nggak ada yang nanya, nggak ditutup-tutup ini. Silakan tanya apa saja. Aliza. Izin tanya Pak. Oh ya, oke. Silakan. Ini ya. Jadi ya? gini Pak. Di media sosial itu kan ada fitur yang namanya fitur arsip Pak. Itu tuh sudah termasuk arsip atau bagaimana Pak? Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih ya. Oke, andai pun pas lagi jawab mati berarti kita selesai ya perkuliahan ya. Ini Zoom-nya tinggal 5 menit lagi. Oke, sambil Bapak jawab. Baik, bagaimana kalau misalnya kita di media sosial kemudian ada arsip naskah-naskah, apakah itu dianggap sebagai arsip? Oke, justru arahnya yang sekarang ini kan ke sana ya. Jadi orang membuat, kalau kita buka laman ANRI ya, nanti kita dalam perjalanan perkuliahan kita buka ANRI Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah itu semua naskah sudah dialih mediakan dalam bentuk digital ya. Nah jadi nanti kemungkinan yang aslinya ada di ANRI ya, di Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta, tapi dia justru sekarang menyebarluaskannya dari media sosial atau media sosial oke lah yang, tapi justru dia resmi dari lembaga websitenya gitu ya. Jadi lembaga resmi yang disebarkan, kemudian apakah itu dianggap sebagai arsip? Ya, tadi kan kalau kita merujuk lagi dari pengertian arsipnya, arsip adalah ya rekaman peristiwa ya, kemudian dalam berbagai bentuk gitu ya, audio, video dan audio, video dan teks gitu ya. Lalu kemudian bahkan ditambah dalam bentuk digital gitu kan. Nah, artinya kalau merujuk dari pengertian itu kita bisa anggap sebagai arsip. Nah, lalu kemudian bagaimana isi dan fungsinya? Nah, itu mungkin kita lebih kepada nanti kita pelajari lagi gitu kalau dia naskah arsip apa gitu ya. Tapi prinsipnya juga perjalannya tadi gitu kan. Kita kemungkinan yang disimpan di dalam website atau media sosial itu yang kita anggap arsip, bahwa memang ini disimpan dalam satu lembaga yang resmi, kemudian satu saat orang bisa meminta. Kalau dulu mintanya di ANRI-nya sana, sekarang bisa di-download. Nanti sepertinya yang di ANRI itu bisa kita download itu ya, arsip apa misalnya sejarah, bahkan sejarah Kota Palembang misalnya yang sudah kan nanti dari daerah mengirimkan ke depo arsip ke sana gitu kan, sejarah provinsi misalnya, lalu dia juga sebarluaskan ke masyarakat.
Ya tentu mungkin itu sudah melalui proses apa ya, bahwa ini kira-kira apa ada kepentingan atau tidak berakibat buruk terhadap lembaga itu, tetapi sudah melalui proses tertentu kemudian disebarluaskan ke masyarakat dan kita bisa ambilnya di zaman sekarang gitu ya. Nah, tinggal persoalannya apakah arsip itu asli atau tidak, ya kita juga bisa menilai gitu kan. Kemudian juga biasanya ada validasi. Kalau kita memang ada arsip, sama seperti misalnya kita ambil arsip akreditasi ya. Kayak Bapak misalnya mau selesai kuliah kita, nah ini selesai kuliah, mau misalnya melamar kerja, oh minta arsip ininya, arsip akreditasi prodi gitu kan. Sementara di prodi sudah ditaruh di website, itu sebagai arsip ya. Cuman kan minta validasi misalnya harus dilegalisir, nah gitu kan. Jadi kemungkinan keaslian resminya diakui lembaga ya minta legalisir. Mungkin legalisir baik secara langsung atau mungkin melalui bagian yang memegang website itu kemudian memang dikirim apa yang bersangkutan datang. Nah, jadi kalau Bapak simpulkan, yang arsip yang ada di media sosial juga itu dianggap sebagai arsip ketika merujuk kepada pengertiannya. Begitu ya, ini Faisal. Atau ada ini silakan, tidak apa-apa. Jadi kita ini ya bisa juga berkomentar kemungkinan arsip yang seperti apa gitu kan, apakah ini arsip apa bukan gitu kan, seperti tadi yang Faisal sangkakan gitu ya. Tapi secara keseluruhan kita anggap apalagi yang berbentuk naskah kuno misalnya yang sudah ditaruh di dalam media sosial yang kita anggap media sosial yang resmi gitu kan. Nah, tapi sebenarnya resmi tidak resmi yang kita kebutuhan untuk arsipnya ketika kita mencari arsip sejarah Kota Palembang terus dapatnya di blog, ternyata blognya anak buatan SD juga tidak apa-apa. Yang penting kita butuhkan arsipnya. Kita tidak melihat dari mana dapatnya, yang kita nilai bentuk arsip yang kita dapatkan itu. Jadi media sosial justru juga sekarang dijadikan sarana media untuk lebih mudah lagi orang menyebarluaskan ya. Kalau dulu kita ada arsip itu, rahasia kerahasiaan mungkin ya, lembaga dan lain-lain. Tapi yang sifatnya mungkin tidak terlalu berakibat fatal dengan lembaga ya bisa. Sama seperti kita dulu skripsi itu. Nah, skripsi ini kan tidak boleh. Skripsi, tesis, disertasi itu seperti di